Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Mizini. Saya dari Universitas Widyatama. Saya kelas A, reguler D1 dari Prodi Sistem Informasi. Kelompok saya adalah kelompok 1. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa sih permasalahan yang ada pada PT KAI dan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan framework apa, dan nantinya dari framework tersebut akan dijelaskan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pertama-tama di sini saya akan intermezzo tentang perusahaan PT KAI. Nah, perusahaan PT KAI ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan transportasi publik dan satu-satunya perusahaan yang mengelola jasa transportasi di bidang perkereta-apian. PT KAI ini memiliki 3 buah layanan bisnis, yaitu layanan angkutan penumpang, layanan angkutan barang, dan aset. Dengan beberapa layanan bisnis utama yang diberikan PT KAI ini, maka PT KAI ini memiliki peran yang begitu penting dalam mengembangkan perekonomian Indonesia. Karena kegiatan ekonomi tidaklah bisa dilepaskan dari proses pemindahan ataupun pengangkutan orang maupun barang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh peranan teknologi informasi. Nah, ini saya ambil dari materi perkuliahan minggu pertama, yakni dari bab 1. Nah, di sini teori yang paling banyak dipergunakan untuk melihat sejauh mana peran teknologi informasi bagi sebuah perusahaan adalah dengan menggunakan kategori yang diperkenalkan oleh Marcus, di mana menurutnya ada 5 peranan mendasar teknologi informasi di sebuah perusahaan masing-masing, yakni adalah pertama, fungsi operasional, yang kedua, fungsi pengawasan dan kontrol, yang ketiga, fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan, yang keempat, fungsi komunikasi, dan yang keempat, fungsi interorganisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya, yakni permasalahan yang ada pada domain atau peranan dalam merencanakan dan organisasi, atau bisa tepatnya peranan dan organisasi. Nah, peranan dan organisasi ini adalah proses menentukan bagaimana organisasi dapat mencapai tujuannya, di mana ditujukan pada tindakan yang tepat melalui proses analisa, evaluasi, seleksi di antara kesempatan-kesempatan yang diprediksi terlebih dahulu. Nah, intinya dari tujuan perencanaan adalah membentuk usaha yang terkoordinasi dalam organisasi. Nah, dari 5 peranan mendasar terhadap pengaruh teknologi informasi ini nyambung sekali dengan domain yang terdapat pada PT KAI ini. Nah, di sini saya menjelaskan tentang permasalahan atau perencanaan organisasi. Di sini juga terdapat di poin ketiga, yakni fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Nah, ada kaitan eratnya dari sana. Nah, di sini saya akan langsung memilih framework apa sih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, pertama di sini ada COVID 2019. Nah, COVID 2019 ini yang jadi pilihan saya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada domain perencanaan organisasi atau PO. Nah, saya akan menjelaskan tentang COVID 2019 ini, yakni COVID 2019 ini adalah tata kelola yang efektif atas informasi dan teknologi, sangat penting untuk kesuksesan bisnis. Tentunya harus dikelola secara holistik menggunakan model proses yang terintegrasi bersifat end-to-end, melingkupi pembagian peran dan tanggung jawab serta implementasi praktik terbaik. Disinilah peranan penting dari COVID 2019 untuk melakukan kontrol dan memaksimalkan nilai dari informasi dan teknologi dengan tujuan membantu organisasi mencapai optimalisasi risiko, tata kelola, dan manajemen TI. COVID 2019 adalah evolusi dari versi sebelumnya, yakni COVID 5. Nah,
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan solusi daripada penyelesaian masalah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini saya ada kutipan dari COVID-5. Di sini tuh COVID-5 dan COVID 2012 itu sama-sama memiliki prinsip yang nggak beda jauh. Jadi di sini saya ada sedikit. Nah, ada perubahan mendasar ya dilakukan dalam lompatan rilis COVID 4.1 ke COVID 5. Sebagaimana kita ketahui bahwa COVID 5 berbasis pada 5 prinsip. Nah, yang pertama memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan atau stakeholder. 2, mencakup organisasi secara menyeluruh atau end to end. Yang ketiga, menerapkan satu framework tunggal yang terpadu. Yang keempat, memungkinkan pendekatan yang holistik. Dan yang kelima, memisahkan tata kelola dengan manajemen. Lalu bagaimana sih dengan COVID 2019 ini? Nah, langsung saja. Di sini ada 2 poin. Prinsip-prinsip yang digunakan pada COVID-5 sebagaimana saya kutip dari slide sebelumnya itu dalam COVID 2019 kesemuanya masuk ke dalam kelompok prinsip-prinsip untuk sistem tata kelola atau governance system. Selain kelima prinsip yang sama dengan digunakan COVID-5, pada COVID 2019 digunakan 2 prinsip, yaitu yang pertama penerapan sistem tata kelola yang dinamis. Yang kedua dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Nah, kita lihat di sini yang ada permasalahan pada PO. Nah, penetapan visi atau misi dari perusahaan. Berarti ada visi atau misi yang masih belum rampung gitu. Jadi masih terdapat ambigu atau keanehan. Nah, COVID 2019 bisa mengefektifkannya di sana dan merampungkannya di sana. Lalu yang kedua juga ada penetapan kebijakan oleh seluruh stakeholder. Nah, di penjelasan yang tadi ada peranan yakni memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, solusinya ada di sana. Nah, lalu yang ketiga, perencanaan struktur organisasi masih terdapat kejanggalan. Nah, di sini juga struktur organisasi sangat penting bagi perusahaan karena kita bisa tahu seluk-beluk perusahaan, maksudnya apa sih kerangka dari perusahaan tersebut, gimana alurnya, siapa aja yang bertugas di bagian ini, bagian itu gitu. Nah, di sini juga udah tertera yakni mencakup organisasi menyeluruh. Jadi organisasinya end to end. Jadi kebutuhan organisasi ini sudah dapat disesuaikan gitu. Nah, kan ada tuh yang di poin baru COVID 2019 itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.